hadir dalam rangka kita konsultasi publik rencana awal SKPD Kabupaten Purbalingga Barat tahun 2025. Yang pertama, tentunya saya hanya ingin menyampaikan lembaga agar nantinya program-program pembangunan 2025 ini istiqomah berkelanjutan. Ya, tentunya ini banyak Pak PJ kita temui di desa-desa ataupun di kelurahan yang pembangunan ini tidak tuntas. Ya, ini juga perlu pemikiran kita bersama agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, pembangunan yang telah disusun tadi disampaikan oleh Bapak Sekban Bapeda bahwa ini sudah dirancang dari mulai musrenbang desa, kecamatan, dan nantinya akan kabupaten. Nah, ini juga jangan sampai pelaksanaan acara ini menjadi hanya seremonial tiap tahun, namun dampaknya kurang bermanfaat bagi masyarakat. Suatu contoh, ya, tahun dulu saya ingat bahwa muslimat itu akan diberikan 500 juta per desa. Silahkan desa untuk menyusun program-programnya. Namun kenyataannya, mohon maaf, jangankan 500, ada pula yang hilang, ada pula yang setengah. Ini juga menjadi sebuah presiden buruk penilaian kita masyarakat bawah kepada kita. Ya, termasuk pada DPR-nya tentunya. Nah, ini juga agar jangan terjadi. Kemarin saya mengikuti 6 musrenbang, 6 kecamatan. Alhamdulillah Bapak PLH selalu hadir dengan Bapak Asisten dan menyampaikan kurang lebih 751 M untuk di musrenbang. Nah, ini menjadi catatan Pak PLH, jangan sampai terjadi ya seperti tahun yang lalu. Kita tidak usah menyalahkan kepada siapa kebijakan itu, tetapi kita semua mari perbaiki ke depan. Karena bagaimanapun membangun Mobar bukan hanya seorang bupati, bukan hanya seorang DPRD tanpa didukung oleh SOPD sebagai pasukannya yang kompak. Ya. Yang berikutnya juga saya hanya berpesan kepada masing-masing SOPD dalam melaksanakan tugas agar kiranya sebagai stakeholder itu kompak di bawahnya. Saya sampaikan apa adanya, karena masih banyak SOPD yang dia agak sedikit mungkin tidak bisa mengendalikan di bawahnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan kurang enaknya pelayanan kepada masyarakat. Jadi harap semuanya mari sama-sama, ya termasuk di DPRD lembaga, karena ini adalah juga perlu didukung. Jangan sampai timbul beberapa faksi-faksi sehingga sering terhambat. Ada perencanaan di akhir tahun sampai tidak terbayar. Contohnya adalah tenaga TKJ. Ini kan problem dari perencanaan yang kurang matang. Artinya ya perencanaannya mohon maaf, kalau dalam ilmu militer mungkin mohon maaf, oh ya Pak Ketua BNN mohon maaf, dan terhormat dari rumah saya Pak. Kelihatan banyaknya ini baru saya ingat. Perencanaan yang matang itu adalah setengah kemenangan dalam bertempur. Kalau perencanaannya yang kurang matang ya, sehingga tersial-sial, kasihan kepala ini, kepalanya. Ini juga menjadi catatan. Berikutnya juga kami dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Bupati, tentunya Bapak Kapolres, Bapak TNI, ya yang ada stakeholder, ya termasuk di Satpol PP yang telah mengamankan pesta demokrasi di Kota Barat dengan aman dan kondusif. Ini adalah citra kerja hasil daripada semuanya. Terima kasih Pak PJ, dengan kepemimpinan Pak PJ. Ya, tinggal beberapa bulan lagi sejuk, kondusif, dan mudah-mudahan kalau Pak PJ berkenan mungkin di perpanjang. Pak PJ, kalau kita belum mau, tapi Pak PJ kelihatannya sudah kangen dengan minum jus di Monas katanya. Tapi insya Allah Pak Monas kita pindah nanti ke IKN. Daripada
pokir nanti aspirasi itu dari hasil musrembang yang tidak terakomodir oleh pihak daripada pemerintah. Ini supaya ada keselarasan antara apa yang dibicarakan dari tingkat bawah sampai ke atas. Dan kami juga menyampaikan pada saat ini juga kepada dinas kesehatan khusus terkait, ini juga harus menjadi pola bagaimana UHC kita kelihatannya sudah lengkap. Daftar APD yang saya dapat akhir adalah 78.000 sudah masuk data. Namun yang kita akomodir kalau tidak salah mau dikoreksi, kita menyiapkan 70.000 ya Pak Kais. Nah ini juga permasalahan buat kita, karena bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar untuk semua masyarakat Kota Ringin Barat. Yang berikutnya terkait juga dengan pendidikan. Saya minta juga mohon Pak Rektor, kebetulan kami sedang membahas terkait dengan beasiswa. Beasiswa bukan hanya diperkenankan kepada orang tidak mampu, tetapi warga Kobar atau anak-anak Kobar yang punya prestasi, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang seni, itu juga harus mendapat perhatian, Pak. Jadi ini yang kita akan susun di dalam perda nanti, mudah-mudahan ini mendapat dukungan. Karena konotasinya Pak, mohon maaf, orang awam ini berbicaranya hanya yang dapat beasiswa itu orang tidak mampu. Sedangkan ada orang mampu punya prestasi tidak pernah kena senggol. Nah ini yang kita pikirkan Pak Rektor untuk anak-anak kita mahasiswa, ya tentunya juga di tingkat SMP SMA. Demikian mungkin dari kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan musyawarah ataupun konsultasi publik awal RKPD Kabupaten Kota Ringin Barat tahun 2005. Mudah-mudahan hasilnya nanti membawa manfaat untuk masyarakat Kota Ringin Barat. Terima kasih.